Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 ingin membahas tentang tradisi sibernetika. Baik, di sini anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama ada Miftahul Falah Ali Yunus, yang kedua ada saya Muhammad Iqbal Aziz, yang ketiga ada Putri Janatun Naimah, yang keempat ada Septiana Nurul Muti. Baik, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah tentang sibernetika. Teori sibernetika menekankan hubungan timbal balik di antara semua bagian sebuah sistem. Ada dua genre dari teori sibernetika. Yang pertama adalah kelompok teori yang umumnya berasal dari rubrik penggabungan informasi atau informasi integration. Yang kedua adalah satu kelompok teori yang pada umumnya dikenal sebagai teori konsistensi atau konsistensi teoris. Yang pertama adalah teori penggabungan informasi. Pendekatan gabungan informasi atau information integration bagi pelaku komunikasi berpusat pada cara kita mengakumulasi dan mengatur informasi tentang semua orang, objek, situasi, dan gagasan yang membentuk sikap atau kecenderungan untuk bertindak dengan cara yang positif atau negatif terhadap beberapa objek. Pendekatan penggabungan informasi merupakan salah satu model yang populer yang menjelaskan pembentukan informasi dalam perubahan sikap. Ada dua variabel yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi perubahan sikap. Yang pertama adalah valence atau arahan yang mengacu pada apakah informasi yang mendukung keyakinan Anda atau menyangkal informasi yang mendukung keyakinan Anda atau menyangkal mereka. Variabel kedua adalah yang mempengaruhi dampak dari informasi adalah bobot yang Anda berikan terhadap informasi. Perubahan sikap yang terjadi karena informasi baru muncul dalam keyakinan menyebabkan adanya perubahan sikap atau karena informasi yang baru mengubah bobot atau valence pada bentuk informasi. Ide dasar dari dibalik teori penggabungan informasi tergantung pada keseimbangan kredibilitas, keyakinan, dan valence atau arahan. Selanjutnya, teori nilai ekspektasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri Janatun. Teori nilai ekspektasi. Menurut Fishbein, teori nilai ekspektasi ada dua macam keyakinan. Yang pertama, yakin pada suatu hal. Yang kedua, yakin tentang adalah perasaan Anda pada kemungkinan bahwa hubungan tersebut ada di dua hal. Yang kedua, menurut Fishbein, teori nilai ekspektasi ada dua macam keyakinan. Yang pertama, yakin suatu hal. Yang kedua, yakin tentang perasaan Anda pada kemungkinan bahwa hubungan tertentu ada di dua hal. Next. Teori tindakan yang beralasan. Secara spesifik, teori tindakan yang beralasan yaitu bentuk intensi dari perilaku tertentu dilakukan oleh sikap Anda terhadap perilaku dan kumpulan keyakinan tentang bagaimana orang lain ingin Anda berperilaku. Bentuk penyederhanaan teori tindakan yang beralasan. Keyakinan bahwa perilaku memberikan hasil tertentu. Penilaian hasil menjadi sikap terhadap perilaku dan menjadi niat, kemudian perilaku. Kedua, keyakinan terhadap pendapat orang-orang tertentu yang menjadi acuan.
Motivasi untuk mematuhi pendapat orang tersebut menjadi norma subjektif, menjadi niat dan perilaku. Baik, teori konsistensi akan dijelaskan oleh Miftahul Falah Al-Yunus. Dipersilahkan. Ya, saya lanjutkan. Teori konsistensi. Teori konsistensi dimulai dengan dasar pikiran yang sama, yaitu orang lebih nyaman dengan konsistensi daripada inkonsistensi. Konsistensi adalah prinsip aturan utama dalam proses kognitif dan perubahan sikap yang dapat dihasilkan dari informasi yang mengacaukan keseimbangan ini. Teori konsistensi kognitif dapat diringkas menjadi 3 jenis hubungan. Jenis hubungan yang pertama adalah kosong atau tidak berhubungan. Jenis hubungan yang kedua adalah cocok atau sesuai. Jenis hubungan ketiga adalah tidak cocok atau disonansi. Ada 2 pemikiran yang menolak teori disonansi. Yang pertama adalah bahwa disonansi menghasilkan ketegangan atau tekanan yang memicu keharusan untuk berubah. Yang kedua, ketika disonansi hadir, individu bukan hanya akan mencoba untuk menguranginya, tapi juga menghindari situasi adanya disonansi lain. Teori penggabungan masalah. Dilanjutkan oleh Diana. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi teori penggabungan masalah. Teori penggabungan masalah di sini bererat kaitan dengan sebuah sistem susunan sikap yang pertama, kemudian yang kedua adalah keyakinan, dan yang ketiga atau yang C adalah nilai-nilai. Next. Kemudian di sini ada tokoh Austin Borrow. Dia mengatakan peran komunikasi dalam membantu mengatur disonansi kognitif. Dan Austin Borrow memiliki 3 dalil yang paling utama. Yang pertama adalah memiliki kecenderungan alami untuk menyejajarkan harapan dan penilaian. Kemudian dalil keduanya adalah menggabungkan harapan dan penilaian dapat menjadi sebuah masalah. Dan yang ketiga adalah penggabungan. Maksudnya di sini yang dalil pertama itu atau teori pertama itu contohnya seperti ketika Anda dapat menggunakan komunikasi untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, maka di situ Anda akan dapat melihat kembali apa yang terjadi sehingga hal tersebut menjadi sedikit kurang menyenangkan dan kurang penting bagi Anda. Kemudian teori yang selanjutnya adalah tradisi sosiokultural. Next, Mas. Penjelasannya adalah teori sibernetika ataupun maksud saya tradisi sosiokultural. Di sini ada erat kaitannya dengan teori sibernetika dan sosiopsikologi. Namun teori sibernetika dan sosiopsikologi dari pelaku komunikasi menganggap bahwa perbedaan-perbedaan individu itu hadir sebelum hubungan sosial. Tetapi tradisi sosiokultural itu sebaliknya, menganggap bahwa hubungan sosial itu lebih dulu adanya ataupun menggambarkan perbedaan seorang individu. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8 tentang tradisi sibernetika. Jika ada yang ditanyakan atau ingin bertanya, nanti silahkan
menghubungi kontak person yang tersedia atau komen di kolom komentar. Saya perwakilan dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah?